apakah para nabi itu adalah kekasih Allah, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nuwun sewu, Gus, niki badhe nderek tangklet. Yang pertama, sering sekali Gus mengatakan bahwa ada 3 alam, yaitu mukhadarah, mukasafah, dan musyahadah, seperti itu. Yeah. Alam mukhadarah adalah alam kasunyatan, mukasafah adalah alam di mana di situ ada alam jabarut, lahut, malakut, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah alam musyahadah, alam tunggal, ya Gus, seperti Yeah. itu. Yang kami tanyakan, Gus juga pernah menyampaikan baik secara live di YouTube ataupun saya juga mengikuti tausiahnya secara langsung. Di situ Gusnya mengatakan bahwa nanti di alam mukasafah itu ada alam jin, alam malaikat, dan para nabi, seperti itu, Gus, ya. Yeah. Sesuai yang kami tanyakan, apakah para nabi itu adalah kekasih Allah, Gus? Kenapa kok masih di alam mukasafah seperti itu, Gus? Nggih, seperti itu. Sedangkan para nabi adalah pilihan Allah, yaitu kekasih Allah yang harusnya sudah di alam ahad atau di musyahadah, seperti itu. Terus yang kedua, Gus, saya itu sering sekali setiap beraktivitas, Gus, kadang mau nebas pisang atau nebas penghidupan, seperti mungkin selain pisang, pohon apa atau rumput apa, kadang terlihat hewan yang tersakiti itu timbul seperti ini, Gus. Kayak dengar di situ suara itu sakit dan di situ ada maha hidupnya seperti itu, Gus. Jadi seperti saya mau menebang pohon pisang itu sudah bunyi, itu ada hidupnya, ada maha di situ, seperti itu, Gus. Yang selanjutnya sering juga, Gus, waktu mimpi saya itu seperti mau dikeroyok kayak sebangsa jin, Gus. Sebangsa jin saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh pada hidup saya, seperti itu, Gus, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diuji, tapi saya tetap bersikukuh. Saya yakin dengan saya berpegangan dengan maha hidup yang ada dalam diri saya selamat. Tapi alhamdulillahnya selamat, Gus, seperti itu. Terus pernah juga saya itu diuji, Gus, dalam mimpi, suruh menghidupkan orang mati, Gus, seperti itu. Dan saya berkeyakinan dengan maha hidup yang ada pada diri saya dan dengan maha hidup yang ada di luar diri saya, yang mati bakal hidup, seperti itu, Gus. Ternyata hidup, Gus, seperti itu. Yang kami tanyakan, isyaroh seperti apa, seperti itu, Gus, atau itu hanya mungkin nafsu yang ada dalam diri saya atau bagaimana? Yang jelas saya ingin mungkin tambah penjelasan itu isyaroh seperti apa. Tapi intinya saya tetap meyakini itu adalah hidup yang memperlakukan saya seperti itu, Gus. Nggih, Mbak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam mukhadarah, alam mukasafah. Munculnya 2 alam nama ini karena hukum syariat, ya. Mengapa dikatakan munculnya hukum syariat? Hukum yang berkenaan langsung dalam diri makhluk, baik secara kasar maupun secara gaib. Tapi jangankan di alam mukasafah, di alam mukhadarah pun juga terliputi alam musyahadah. Bukan perkara ini para kekasih Allah itu tidak dimusyahadah keahatan Allah, tidak. Beliau secara ruhaniyah dimusyahadah, secara hakikat dimusyahadah. Munculnya alam mukasafah dan alam mukhadarah karena hukum syariat, sehingga ada yaumil hada, berarti alam mukhadarah kasunyatan ini dunia, ya. Nanti ada yang disebut yaumil qiyamah, hari dimusnahkan seluruh makhluk, dimusnahkan. Yang hidup cuma satu, yaitu Allah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya makhluk manusia ini, dibangkitkan. Kemana? Yaumil hisab, untuk menghadapi hari-hari perhitungan. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan kali kula setelah kita dihisab, disuruh untuk berjalan menyusuri siratal mustaqim. Muncullah 2 alam neraka dan jannah. Ini pun masih masuk di dalam alam mukasafah karena makhluk. Siapa orang ketika saat di dunia belum bisa masuk di alam musyahadah, maka jangan harap di alam mukasafah itu dia bisa ke alam
mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Sing sapa wong tatkala ning dunya hatinya masih buta pada Allah, maka di akhirat pun dia juga buta. Wa adallu, dan lebih sesat, lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Laksana kita, jasad kita sekarang buta, disuruh pulang ke rumah masing-masing, tetap nggak bisa sampai ke rumah. Kalau nggak percaya, sampai jajal. Mantu habis ngaji meremo kabeh, nggak akan pernah Anda sampai di sana. Nyun sewu. Tapi barang siapa saat di dunia sudah bisa masuk ke alam musyahadah, maka untuk selanjutnya alam mukasyafah itu sudah tidak berguna. Artinya saya qulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Beliau-beliau itu sudah masuk di dalam alam keahatan Allah. Oh, jelas nih. Karena apa? Karena mata hatinya, mata ruhnya tidak buta. Yang kedua, cahaya makrifat Allah selalu nyalakan. Jadi dua hal, antara mata tidak buta dan cahaya didatangkan Allah. Sama, jenengan pulang, mata tidak buta, cahaya sepeda itu juga nggak mati, lampu-lampu di tengah jalan juga mati, nyampe sampean ke rumah, akan tahu mana jalan, mana bukan, karena jenengan ini posisi dalam terang benerang. Jadi Pak, alam musyahadah itu alam yang ada di tengah-tengah mukhadharah, juga di mukasyafah, tergantung hati sampean. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi? Lupa aku loh. Sering sekali Gus beraktivitas itu kayak kita bersih-bersih, mau nebang pohon apa, pisang, atau kita bersih-bersih. Kadang kita mau melakukan, di situ sudah ada kayak suara, jangan, di situ ada maha hidup juga, seperti itu. Leres. Terus yang kedua itu sering kali mimpi, pernah mimpi Gus, kayak mau dibunuh jin, mau kayak dibunuh jin, dikeroyok jin. Itu saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh dengan maha hidup saya. Terus pernah juga suruh menghidupkan orang mati seperti itu, tapi dalam takwil apa maksudnya? Isyaratnya apa? Sudah tidak pernah ragu bagi para kekasih Allah, jikalau seluruh apapun yang terlimputi dalam diri makhluk itu wujudnya Allah. Ada seseorang yang dikondisikan Allah, jangankan menebang pisang, jabut sukete rawani. Nah, ingat, itu bukan bisikan nafsu, itu adalah petunjuk dari Allah supaya jenengan iki selalu koneksi dengan Allah. Untuk selanjutnya menghidupkan orang mati. Ning dunya iki Pak, akeh atine wong do mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akeh atine wong iki, roh iki hakikate mati. Dikatakan mati, terkubur oleh belenggunya hawa nafsu, sehingga dia tidak akan pernah tahu terhadap Allah, padahal Allah itu ada pada dirinya. Jadi wong Jawa batang urip. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah ma ing apa, isine ma adalah, isine ma itu adalah maul mator, air hujan. Minas sama, dari langit, ilal ardi, datang bumi. Aku Allah akan menghidupkan yang namanya tanah yang asalnya gersang, nggak ada rumput, tumbuh-tumbuhan, dengan caraku menurunkan air hujan dari langit. Makanya waktu kemarau, suket-suket podo garing, petani-petani wis tidak bisa menanam karena nggak ada air dulu Pak. Kalau sekarang wis akali menungso cerdas, ngebor kira mengambil air dari bawah, ditarik ke atas, dibuat ngaliri sawah, akhirnya sawahnya subur, bisa ditanami. Ma'ul mator, air hujan itu laksana dinut tauhid. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Dialah Allah yang mengutus utusannya yaitu Muhammad untuk membawa hidayah dan agama yang mengesahkan pada Allah. Dikarenakan apa?
Dikarenakan hati manusia pada menyembah berhala, dikarenakan hati manusia itu mati, buta pada Allah. Kondisi seperti inilah Pak, alasan Gusti Allah menghidupkan hati seseorang yang asalnya mati biar hidup. Tapi apa di dalam Al-Quran jawaban yang ketika saat itu disampaikan? Ada dua kelompok, dua pecah menjadi dua. Minhum, sebagian daripada mereka menerima hidayah itu. Tanah yang gersang, jikalau menerima air hujan, dia serap, pasti tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Suket, podo cukul. Tanah yang asalnya gersang menjadi hijau royo-royo, dipandang ya enak. Tapi waminhum, sebagian mereka, kebanyakan itu menolak. Tetap kerungu mlebu kuping tengen metu kiwa. Nek tadi yang pertama masuk telinga kanan kiri, masuk ke hati. Tanah kalau tidak mau menerima air hujan sampai kapanpun gersang, nggak bisa ditanami, nggak bisa. Jadi ketika saat ilmu itu kita terima dan berimanlah kita, lalu wattaqau, kita itu bertakwa dengan bentuk wa amilus sholihah, maka itulah cara menghidupkan orang mati. Orang maksudnya diri ruhaniyah, bukan diri jasmaniyah. Nah tadi di dalam isyarah diri jasmaniyah, tapi hakikatnya diri ruhaniyah. Kalau ruhaniyah sampai itu sudah betul-betul hidup, sudah tidak berpenyakit, sudah tidak ada halangan, maka kemanapun jenengan berada, apapun yang jenengan aktivitas, hati jenengan mesti selalu koneksi, sambung dan sadar semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tidak bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia. Dikasih susah, hati sampean dia tidak panas. Dikasih Allah takdir model opo aja, apapun gak terpengaruh dalam hati jenengan. Walaupun jenengan miskin, gak menjadikan hati sampai sumpek. Walaupun jenengan kaya, punya jabatan, menang pilkada, tidak menjadikan hati Anda kesensem dengan jabatan itu. Laksana Anda seperti ikan yang hidup di lautan. Setiap saat dan waktu jasad ikan itu campur gembul dengan air asin, tapi ketika diangkat, kita ambil, kita makan, tidak terasa asin. Artinya karena ikannya hidup. Kalau ikannya mati, seperti ikan tahu, ikan tempe, ibu-ibu nguyai titik, nah itu wilu, gak sampai 5 menit digoreng, terasa asin bareng, asin. Artinya siapapun hati kita, kalau belum hidup mesti terpengaruh dengan kebiaran itu dunia. Kalau hati ini hidup, maka tidak akan pernah kena kebiaran dunia. Jadi maksud menghidupkan orang mati adalah hati yang mati dengan cara didatangkanlah ajaran dinut tauhid. Ini kalau sadar matur suwun, kalau nggak sadar ngaji taek, ngono iku biasa ngoten. Ngaji sesat yo, biasa ngoten. Pun boten napa-napa. Saya ngalami sendiri, Pak, selama 24 tahun iki. Keluh kesah yang saya terima dari masyarakat, manusia berbagai macam. Intinya, tak simpul nih, masih banyak di antara golongan umat yang menolak daripada yang menerima. Wong dijak ayam mati kok gak gelem, ya udah, ya ora apa-apa. Istilah bahasa saya nggak pusing-pusing, Pak. Saya punya ayam, sudah maghrib saya aturi untuk masuk kandang. Bulet tak ikrono ketok jagung tik kemleler, pari tik kemleler, dicowucuki terus. Saya suruh masuk ke kandang nggak mau. Akhirnya dimakan garangan yo, salah ide dewe mekaten lah menikah.